Halo, selamat datang kembali di Ruang Obrol. Masih sama saya Daris. Sama Ian juga. Nah, kita kemarin habis nonton, aku diajak Ian. Nonton ini minat ya apa? Aku nggak ngerti sama sekali filmnya soal apa. Aku pertama kan nonton di Facebook kan, trailernya. Kalau posternya kan udah lama lihat tuh, like and share ya judulnya. Itu kok pertama tuh nggak peduli. Nggak peduli, Nggak bener nggak peduli. peduli. Tapi habis keluar trailernya, aku iseng ngeklik, kok unik. Menarik. Unik, lebih ke unik loh. Trailernya, aku ngecek trailernya emang menarik sih. Trailernya unik sekali. Aku tuh nggak tahu apa-apa pas nonton. Ya, Itu cuma ngerti ya. posternya doang. Pokoknya pengen surprise lah. Dan beneran surprise. Banget. Yang aku notice tuh cuman Gina Esnur. Nah dia kan emang aku semasa dia masih jadi penulis naskah, aku emang suka. Kemudian Dua Garis Biru mengubah segalanya. Dua Garis Biru ya. Makin nancepin. Nah ternyata apa cinta pertama, kedua dan ketiga juga dia ya. Yang terakhir, kedua, ketiga atau terakhir sih? Ketiga ya? Ketiga. Itu filmnya oke, cukup oke. Kita udah pernah review juga. Nah, ini like and share-nya aku pengen ngerti nih pembuktian Gina sebagai sutradara. Dan ternyata emang kalau buatku pribadi, ini tuh filmnya yang paling bagus sih Oh, buatku. vibe-nya sedikit beda, tapi temanya kayaknya emang menyinggung ke mereka. Si Gina itu emang fokus ke situ ya kayaknya ya. Ya ke remaja. Remaja ya. Remaja perempuan. Ini tuh Dua Garis Biru tapi versi jauh lebih advance. Advance. Ya, iya. Kalau Dua Garis Biru kan benar-benar masalahnya cuma anak SMA kan ya, Anak bener ya? SMA dua anak SMA cowok cewek. Kalau ini fokusnya benar-benar ke remaja perempuan. Remaja perempuan pada umumnya dan masalah yang dialaminya sekarang kayaknya sih ya. Jadi apa gimana anunya apa premisnya ceritanya gimana? Jadi kan premisnya tentang dua mate ya. Mate sahabat ya. Kita Mate itu apa? sahabat. Oh, Ya kan dua sahabat yang apa ya? Yang sedang masa pertumbuhan, masa remaja. masa remaja, masa-masa labil yang suka mengeksplorasi dunianya dari bikin konten tentang dan suka nonton ASMR dan suka nonton hal-hal yang berbau dengan seksualitas. Aku nonton video mereka ASMR-nya tuh aku gini Terganggu ya, jijik. Buatku itu seni keren Ya. Wah, aku lihat tuh anjir keren. Aku nggak tahu ya ada YouTube channel yang kayak gitu sebenarnya atau nggak tahu nih. Tapi memang sinematografinya aku akui pilihan warna bagus. Sadar nggak kebanyakan warna yang keluar tuh oranye sama merah? Iya, makanya bagus banget. Dan itu mereka terus eksplorasi. Nah, masalahnya kan mereka berdua tentang apa tadi ya? Explore ya. Nah, nanti masalah mulai muncul saat salah satu dari mereka itu kenal dengan cowok yang ternyata apa nih ngomongnya? Bukan toksik ya? Predator Ya. Predator. Yang satu kenal cowok predator, satunya ketemu dengan idolanya, tanda kutip idola. Nah, pertemuannya itu ternyata bisa mengubah jalan hidup mereka. Mereka berdua. Dua-duanya. Yang satu jadi lebih baik, yang satu melenceng. Ambles. Padahal kalau dari awal kelihatan yang bakal melenceng tuh yang mana? Iya, bener, yang itu lurus yang mana? Itu misdirection-nya kurang ajar. Iya. Misdirection-nya Tahu-tahu loh, kok malah yang ini jadi baik, yang ininya kok malah jadi ambiar. Dan film ini cukup vulgar ya. Emang vulgar, bukan cukup vulgar. Ya, vulgar. Jadi memang masalah utama remaja itu kan soal seksualitas. Kualitas cewek ya. Enggak, cewek juga, cowok juga semua secara umum. Tapi yang ini lebih ke cewek. Yang emang film ini tuh bahasnya cewek banget. Aku paling ingat ada quote-nya nih. Di mana-mana yang paling hancur tuh cewek bukan cowok. Yang paling apa? Yang paling hancur itu cewek bukan cowok. Aku anjir. Makanya fokusnya ke sana. Makanya fokusnya ke cewek. Jadi memang di sini tuh pesannya tuh banyak banget. Aku udah expect ada pesan sih, ada agenda. Tapi nggak nyangka kalau bakal se-crowd ini. Pesannya tuh tiap antar dialog. Iya, antar dialognya. Gila aku. Wow, terutama soal seksualitas. Ya. Bagaimana tanpa pendidikan seksual sejak dini, remaja itu akan eksplorasi. Banyak yang dieksplor. Iya, karena mereka nggak ngerti. Dan Kalaupun tabu ngomongin itu. benar. Kalaupun misalnya ada pencegah penghalang kayak orang tua itu kayaknya juga sedikit percuma. Kalau dengan konsep yang sama seperti sekarang. Dengan konsep konservatif yang harus nurut sama orang tua, nurut sama kakak, itu kayaknya udah nggak berlaku, sekarang nggak bisa. Remaja pasti bakal rebel, pasti bakal berontak. Emang harus diedukasi secara nyata, dan edukasi itu kan ngomongin soal seksual itu kan ngomongin hal yang tabu. Betul.
Nah, makanya ini yang memang ingin ditekankan Gina. Kita itu udah di era dimana anak-anak itu bisa nyari sesuatu sendiri dari internet. Betul. Kalau kita nggak bentengi dari awal, bentenginya juga bukan anak sekarang itu nggak bisa nggak boleh gitu, itu dosa, nggak bisa. Malah berontak, malah berontak. Harus dikasih bagaimana pendidikan seksual yang baik, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kenapa nggak boleh, kenapa boleh? Kalau cuma dibilang nggak boleh, harus gini. Iya, diterang. Nggak bisa, bablas. Yang jelas salah scene pertamanya bikin aku shock. Yang di kasur sendirian tuh, waduh, wak. Ya, tawan ibunya. Ya, itu yang nonton sih pasti malu. Aku malu sih. Malu, jelas. Tapi nggak nyangka ada adegan kayak begitu. Berani banget ya. Karena emang ngomongin seksualitas yang tidak banyak dibicarakan orang, makanya film ini remnya agak dilepasin nih. Gak pakai rem kayaknya. Ya, aku tuh mencoba sugar coating kamu. Gak pakai rem dulu. Bablas. Jadi vulgar banget. Adegannya vulgar walaupun nggak ada adegan buka-bukaan ya. Walaupun nggak ada yang benar-benar terbuka, cuman kelihatan banget ini amat sangat vulgar. Dan itu disturbing. Sampai beberapa titik itu kita mungkin malu, kita mungkin marah, kita mungkin bisa tidak nyaman. Ya. Nah, makanya ini pinter banget sih adegannya. Cuma ya. Apa ya? Aku sekarang masih mikir nih, kok film sebagus ini bisa sepi? Ya, itu kita bahas terakhir nanti. Kita bahas terakhir. Kan itu nanti kan gosip ya. Kita bahas teknis filmnya dulu. Pesan-pesan berikutnya yang disampaikan adalah kalau cewek gak jaga diri, remaja gak jaga diri, yang tadi, yang akan hancur itu cewek. Yang akan hancur cewek, betul. Oh, ini kayaknya ada pesannya nih. Salah satu pesannya, kalau kamu ngikutin egomu sendiri, kamu emang bakal seneng. Enggak, kamu bakal ada dua pilihan, bener nih. Yang satu dari buruk ke arah baik. Oh iya, benar. Satunya dari baik ke arah buruk. Ini resikonya nih. Given the right choice ya. Dan encounter sama orang yang tepat atau enggak? Yes, encounternya itu yang penting. Kalau si Sarah ya. Oh, Sarah itu memilih untuk lari dari keluarganya. Lari. Makanya dia belok ke pacarnya. Si Lisa memilih untuk memahami keluarganya tapi dengan cara yang salah. Tapi karena dia dapat ketemu orang yang baik. Orang yang baik walau tidak benar. Orang tobat. Makanya dia bisa. Nah, hal yang paling krusial itu di situ. Cewek itu memang sangat-sangat fragile. Baru mau ngomong. Iya, kapuk. Dan ya emang harus dijaga. Mungkin lebih kita perkecil lagi ya, rapuh di umur tertentu. Jadi memang harus dilindungi. Yes. Cuman kadang-kadang cara melindungi bapak, cara melindungi kakak itu beda-beda. Tidak memahami psikologis anaknya. Ya pokoknya itu kalau kamu gini tuh jelek. Kenapa jelek? Karena malu untuk ngomongin seksualitas. Ya pokoknya nggak boleh. Pendekatannya salah. Kasih solusinya pun salah. Kasih solusinya juga salah. Udah kamu nggak usah di sini ya. Udah kamu nggak usah di sini, kamu berdoa aja. Ya. Itu menurutku nggak salah juga. Belum salah sih, nggak cocok kalau buat usia mereka. Belum waktunya. Iya. Diajak mereka memahami bahwa konsep doa itu bisa menyelamatkan kamu. Mungkin kalau udah dapat pencerahan bisa. Tapi kalau masih eksplorasi itu memang harus dikasih pilihan-pilihan yang menarik. Kalau seumur gitu kayaknya lebih banyak kasih solusi yang pakai logika daripada hal-hal yang berbau spiritual. Soal itu saya. Dan disisipin spiritualnya. Ada. Tetap kita sebagai umat beragama lah ya. Yeah. Kalau nggak beragama ya beda masalah. Yeah. Tapi kita harus Nah, hal berikutnya yang aku notice itu adalah bagaimana aku yang sangat ku highlight itu soal diperkosa itu aib. Oh, bukan diperkosa, sama-sama mau. Katanya. Makanya diperkosa itu aib. Makanya dia denial. Ya. Apalagi diperkosa pacar. Itu beneran aku tuh gila, iya bener sih. Karena kamu merasa tidak mungkin orang yang kamu cintai itu akan menghancurkanmu. Betul. BTW ini bukan spoiler sih, di trailer udah ada. Ya ada? Ada. Oh, iya. Ada bukan spoiler. Jadi, proses dari denial ke acceptance ini lama. Si Sarah itu kan lama kan prosesnya. Iya, saya sadar kalau salah. Dan penting untuk ada orang yang tidak ngejudge. Ya, siapa tadi satunya? Lisa.
si sahabatnya. Iya. Itu beneran ini persahabatannya indah banget sih. Asik ngeliatnya. Ha. Chemistry-nya dapet ya anjir. Yang mesti ada. Dapet. Dapet banget. Yang menarik dari filmnya adalah kemudian kita dikasih tahu bagaimana cara mengatasinya buat cewek. Buat cewek. Ya. Selain itu dikasih tahu kalau seumpamanya kamu kejeglong, negara itu nggak akan ada. Yang menarik lagi di credit scene-nya ada keterangan kalau kamu terjadi masalah soal ini kamu bisa menghubungi siapa. Iya, Gitu. itu menarik. So, Jadi memang ada, emang agendanya itu terpancar dengan kuat dan solusinya juga dikasih. berarti kan emang film itu emang soal edukasi. Soal edukasi. Nah, minusnya buatku, cowok-cowok di sini karena emang ini ngomongin cewek, beneran goblok. Kalau nggak useless, goblok ya brengsek. Ya, kalau nggak useless, goblok ya brengsek. Cuman ada 3 pilihan ini. Iya. Sayangnya itu sih. Jadi filmnya agak terasa preachy, menggurui. Bodoh ya. Karena emang jadi dimensinya cuman cewek doang. Itu. Cewek remaja. Nah, aku sebagai cowok itu kan, kita sebagai cowok lah ya, nonton itu kan marah. Karena harusnya tuh cowok itu nggak semuanya berkelakuan kayak gini, anjir. Tapi aku malah mikirnya, oh berarti emang banyak cowok-cowok yang kayak gini. Oh banyak pasti. Entah dari sifatnya si bapak, si pacar, atau si kakak. Cuman nggak harus terlalu diantagonis gitu loh. Semuanya kena soalnya. Iya. Kayak nggak ada harapan Iya. gitu sih. Mereka berdua emang kayak nggak ada harapan. Maksudnya Awal-awalnya wah goblok semua nih orang. Sebagai sebuah film yang bioskop harusnya ada sisi entertaining, itu sama sekali tidak entertaining, anjir. Nggak ada ya? Beneran nggak ada ya? Aku nggak merasa terhibur nontonnya. 2 garis biru tuh kita masih terhibur karena ada 2 garis biru pasti ada adem. Kita seneng nontonnya, ya walaupun ada kasus tapi wah ini karena enjoy. orang tuanya, artinya mereka berlaku selayaknya orang tua. Iya, benar. Ini tuh mereka berlaku layaknya orang goblok aja di sini. Iya. Kalau nggak bajingan, useless, ya goblok. Kakaknya kan goblok ya. Ya kemudian untungnya di akhir ada kesadaran sih. Nah itu masalahnya, kesadarannya tuh kita nggak ngelihat ada turning point-nya tuh gimana. Iya. Lah, ini kok tiba-tiba karakternya jadi berubah. Makanya Dari mana ini? Makanya itu kan karena mereka karena Gina nggak mau fokus ke cowok, fokusnya ke cewek. Padahal di Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga balance nih cowok ceweknya. Si Angga sama Putri Marino tuh balance banget. Ya, aku jadi pengen nonton itu nanti lah. Bagus. Nah yang ini agak terlalu feminis. Tidak masalah sih, Nggak tapi masalah sih. ini ngingetin aku sama Yuni sih. Bagus, aku juga belum Ya nonton. kan? Tapi itu feminis banget. Yuni itu feminis banget. Cowoknya ya sama useless. Oh sama-sama goblok. Sama-sama goblok. Sip. Ini malah jauh lebih parah dibanding ini. Gak apa-apa sih, kita harus apa ya? Nah, kalau menurutku pribadi ya, menurutku dibanyakin aja deh film-film kayak gini. Edukasi ya? Edukasinya. Film edukasi ya. Ya termasuk soal feminis tadi. Ya, nggak masalah. Tapi catatanku sih kalau bisa ngeliat ya namanya hiburan tuh harus entertaining juga. Jangan cuman ceramah doang gitu. Jangan cuman preachy doang gitu. Vibe-nya tuh vibe apa ya? Vibe nggak terhibur ini kayak aku tuh nonton Marlina. Oh iya, oke. Sama-sama aku nggak terhibur tapi ya emosi. Ya. Ya, Marlina itu juga gitu. Aku nggak enjoy nontonnya, aku terganggu nonton. Iya. Tapi ya. Tapi Marlina kan memang film festival. Memang film festival. Dan film festival kan intensinya emang gitu. Kalau ini kan film film teater ya, film-film untuk bioskop umum. Kalau ini masuk festival mungkin oke lah. Aku tidak akan terlalu protes ya. Kalau ini film festival terlalu indah. Iya makanya dia tuh terlalu preachy untuk sebuah film box office, tapi nggak bisa masuk festival juga. Nggak bisa. Kalau kita ngomongin visual, bagus visualnya. Visualnya bagus banget. Indah, filmnya sangat indah. Unik dan indah. Dan Keren. warna-warnanya banyak simbolisme. Merah ketika Merah, terus kemudian oranye, roti, Ya. yang dibelah-belah, wah anjir. Risih aku anjir. iya disturbing banget. Entah pasti disengaja sih. Ya jelas. Nah kita ngomongin kenapa kok nggak laku. Ada 2. Kita gosip sih ya. Apa-apa. Dan aku tuh baru sadarnya setelah nonton. Baru nyari tahu. Nah. Siapa sih? Arawinda. Itu kan kena kasus ya. Kena kasus pelakor gitu loh. Makanya kena cancel.
Aku tuh tahu kalau ada kasus itu, tapi nggak tahu kalau pelakunya tuh yang main di situ. Sama juga, aku nggak tahu Aku malah. nggak tahu loh. Wah, ini pelakunya. Yang kedua, Gina, sutradaranya membela. Kalau semuanya nggak dibela, mungkin orang nggak akan seantipati ini. Orang tuh udah, aku tahu banyak orang yang nge-cancel. Cancel apa nih? Nge-cancel film ini, nggak mau nonton. Oh, ada. Oh, berarti efek marketing juga ya? Iya. Iya ya. Nggak ada. Film premier itu ada nggak sih? Nah itu aku nggak tahu. Nah, kan kita sampai nggak tahu kan. Oh, iya. Berarti kan memang minim cancelnya sekuat itu. Oh iya. Oh iya masuk. Terlepas dari bagus atau nggak bagusnya. Dan secara acting oke loh, maksudku fine, Ya. nggak masalah. Filmnya tuh bagus banget. Cuman kan yang jadi masalah kan faktor eksternal. Kemarin kita yang nonton cuma 8 atau 9 orang gitu kan? Iya dikit banget. Ya kan? Ha. 9 pak ya? Pas 10 lah, nggak ada 10 kayaknya. Nggak pantas sebenarnya filmnya dapat Pantes lah, jadi film bagus loh. film bagus, film edukatif. Jadi sayang banget sih kalau nggak nonton. Itu yang lagi-lagi aku bikin mikir, kenapa film Indonesia bagus ya, nonton cuma dikit. Ya kalau ini kan faktornya beda. Ya. Kalau mungkin nggak ada masalah itu mungkin akan viral Viral. sih. Karena banyak adegan-adegan Adegan. kontroversial. Memang belum ada adegan sebagus yang 2 garis biru yang bantek gitu loh. Oh. Belum ada di sini. Ada satu yang dicoba tapi nggak sampai menurut gue. Yang pas sama ibunya terus bapaknya cuma ngeliatin doang tuh. Itu banget sih. Aku lihat sih bapak lah, ini bapak cuma ngeliatin ngapain Iya. anjir. Itu adegan yang itu distraksi yang bikin adegannya nggak kuat menurutku. Distraksi. Kalau nggak ada bapaknya mungkin bisa lebih Bagus. emosional gitu. Soalnya dia cuma sampai akhir tuh ngeliat doang. Tapi kalau nggak ada peran si bapak, bener-bener hilang. Kalau nggak ada bapaknya. Ya makanya itu kan. Iya, emang karakternya. Harusnya dikasih peran bapaknya. Nggak cuma jadi itu doang. Cuman jualan di pasar. Ya, itu kali ya yang kita bahas soal. Kita rekomen sih terlepas dari banyak masalah eksternal yang ada di balik filmnya. Sama. Tapi nilai filmnya bagus. Walaupun ratingnya juga jelek, aku ngecek di Ya. Rotten juga kok anjlok ternyata. Wajar. Atau nggak relate kali ya di luar negeri? Enggak kan ini emang kayak di luar negeri, Bro. Kan Rotten itu kan juga ada orang kita yang ada kritikus lokal yang Sama satu lagi sih, aku kan nggak tahu kan pergaulan di Jakarta tuh kayak apa, khususnya sekolahan. Apakah bener film ini tuh mencerminkan pergaulan di sana atau cuma what if? Itu sih aku yang pengen. itu yang kita nggak bisa jawab. Oh, aku penasaran. Karena kan Iya. gapnya udah terlalu jauh. Nah, takutnya kalau orang-orang yang di luar daerah, katakanlah di luar daerah Jakarta, mikirnya kalau pergaulan sana udah kayak gitu. Tapi Ya, aku nggak tahu juga kan ya. Tapi soalnya. aku juga tidak akan kaget sih kalau emang itu kenyataan. Ya aku nggak kaget, cuman ya ini ya, maksudnya oh segitunya. Ya memang segitu. Saya bayangin lah, kamu umur 18 tahun, kamu nginep di rumah cowok, bukan romo sih, di hotel. Kalau aku enggak ya, aku tuh sibuk organisasi. Umur segitu masih nontonin Naruto awal-awal. Ya, karena kita kan emang di Jogja ya. Aku dulu apalagi aku di Jember SMA gitu. Jadi nggak kerasa nggak sekliar itu. Tapi entahlah. Kalau ini film edukasi, aku yakin dan Gina tuh risetnya bagus emang. Ngomongin oke. riset. Jadi aku yakin sedikit banyak representasi kenyataan. Tentu di exaggerating jelas. Tentu di apa? Dilebih-lebihin jelas sama Jelas jelas. pasti. Penasaran sih aku sebenernya. Ya itu kita yang nggak bisa jawab sih. Apa teman-teman yang SMA kayak lu nonton ini mungkin bisa jawab. Oh, nggak ada teman-teman SMA yang di daerah kota, bolehlah komen kayak apa sih sebenarnya kejadian yang di kota-kota besar itu kayak apa? segitunya. Dan kita kan di kota kecilan ya. Ya jelas emang kalau kita rekomen ya, film itu rekomen. Karena emang bagus, edukatif, tidak menghibur tapi. Tidak menghibur, ya, tidak menghibur. Terutama cewek ya, cewek akan lebih disturbing nonton ini. Apalagi kalau pernah ada yang kejadian serupa ngalamin. Mungkin bisa balkon kali ya? Bisa. Kalau aku marah sih Meta. Soalnya aku punya ada cewek 3 kan. Wah, iya Jadi ngalamin. makanya lanjut tuh. Ngamuk lah. Nggak gitu kali. Oke, thank you. Kalau pengen kita bahas apa, boleh komen, boleh. Bisa di medsos di Anu. Dan jangan lupa subscribe, like juga yang udah nonton untuk ikuti ulasan-ulasan kami yang lain. Ada banyak selain ini. Banyak banget 200 lebih ya. Terlalu produktif. Thank you teman-teman. Ciao.